Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hedi Jalul Mami. Saya dari kelompok 6 dan di sini saya bertugas mewakilkan tugas dari kelompok saya. Kenapa diwakilkan? Karena kondisi pandemi saat ini yang melarang kita untuk saling berkumpul dan sudah kami pastikan atau sudah saya pastikan bahwa kelompok saya sudah benar-benar yang terpenting adalah sudah benar paham dan mengerti tentang tugas yang diberikan oleh uh, mata kuliah jaringan komputer ini. Oke, di tugas kali ini kita membuat merakit kabel UTP atau RJ45, yang mana di sini kita harus ditugaskan membuat jalur crossover atau stretch. Oke, untuk lebih jelasnya jalur seperti ini. Ya, ini adalah urutan warnanya. Kenapa saya masih tetap harus melihat? Karena memang saya sendiri tidak pernah menghafal gitu. Oke. Di sini bahan-bahannya adalah kabel RJ45 atau kabel UTP dengan tipe, kebetulan saya pakai dengan tipe Cat 6. Yang kedua adalah plugnya. Untuk plugnya macam-macam, ada yang Cat 6, Cat 5. Kebetulan saya punya stoknya Cat 5, tapi tidak masalah. Yang ketiga adalah tang krimping untuk ngepres kabel UTP-nya. Yang keempat tidak lupa adalah cutternya. Dan yang kelima adalah tester untuk menguji apakah sambungan UTP atau RJ yang kita buat itu benar atau tidak. Oke. Langkah pertama adalah kita harus menguliti kabel RJ ini, karena untuk membuka kabel yang di dalamnya, yang dimana ada 4 pasang warna dan jumlahnya sekitar 8. Oke, pertama-tama kita masukkan kabel ini ke cutter ini. Oke, kita biarkan, terus kita putar dan jangan ditekan, karena kalau misalkan ditekan itu biasanya bisa merusak kabel yang ada di dalam. Sekarang kita buka. Oke, dan yang kedua kita buang kulit yang ada di tengah. Oke, kita buang, dan ini ada 4 pasang warna. Untuk tipe stretch sendiri menggunakan, untuk yang pertamanya memakai warna putih orange, kedua adalah orange, ketiga adalah putih hijau, dan keempat adalah biru, dan yang kelima adalah biru putih, dan yang keenam adalah hijau, dan yang ketujuh adalah coklat putih, dan yang kedelapan adalah coklat. Oke, kalau gitu kita mulai menyusunnya. Yang pertama adalah putih orange, yang kedua orange, yang ketiga putih hijau, dan di sini kita sambil meluruskan, karena untuk proses ini tuh menurut saya paling penting, karena yang menentukan masuk atau tidaknya, atau sempurna atau tidaknya penjepitan di plug RJ-nya. Oke. Terus warna biru ya. Biru. Oke, kita luruskan, sambil luruskan. Warna biru putih. Dan hijau. Di sini kita harus benar-benar meratakannya. Terus putih coklat.
dan coklat. Nah, berikutnya kita harus meratakan kabel ini karena agar bisa mentok sampai di ujung plug ini. Oke, cara meratakannya adalah dengan menggunakan tang krimping, karena di tang krimping tersebut sudah ada tang potongnya dan bisa merata atau cutter ya, cutter untuk meratakan potongan kabel ini. Oke, kita masukkan ke sini. Ini dia, maaf tidak terlihat. Oke, kita mulai potong. Nah, sudah rata. Oke, menurut saya sudah rata. Sekarang kita tinggal masukkan secara perlahan-lahan. Secara perlahan-lahan kita masukkan. Oke, sampai dia benar-benar masuk. Nah, agak ditekan sedikit. Dan sekarang kita dorong. Dan sampai seperti ini. Kabelnya harus mentok sampai ke ujung. Semuanya ke ujung. Langkah selanjutnya kita mulai mengepres RJ ini. Oke, kita mulai press. Oke, cukup, saya rasa cukup dan sudah kuat. Berikutnya kita buat di sisi satunya. Stepnya sama seperti yang pertama. Kita masukkan ke cutter, kita putar. Oke, kita kuliti. Nah, dan kita buang plastik yang ada di tengah ini atau tulangnya. Dan kita potong tulangnya. Nah, sudah bersih. Kita buat seperti tadi urutannya, dimana yang pertama adalah putih orange, kedua orange, ketiga ada putih hijau, oke, yang keempat ada warna biru, oke, yang kelima ada warna biru putih, yang keenam ada warna hijau, terus yang ke 7 ada warna putih coklat dan coklat selanjutnya, dan kita ratakan. Oke, cara meratakannya sesuai selera ya, karena mungkin ada alatnya, cuman karena saya terlalu sering lebih nyaman pakai jari-jari saya karena ada seninya. Oke, selanjutnya kita ratakan, digoyang-goyang sedikit. Oke, seperti yang pertama kita harus meratakan dengan tang krimping. Oke, sudah dengan rem 1 2 3 sampai buyar. Oke, plugnya jangan lupa kita siapkan yang satu lagi dan kita masukkan secara perlahan-lahan seperti yang pertama tadi. Oke, ternyata ada kesalahan. Terus kita masukkan ya sedikit demi sedikit, tidak apa-apa, yang penting sampai mentok. Oke, terus agak sedikit digoyang karena ada beberapa kabel yang memang tidak mau masuk. Oke, saya rasa udah cukup masuk semuanya, digoyang-goyang sedikit. Nah, sampai benar-benar mentok ya, sudah terlihat ya mentoknya. Nah, oke, lanjut kita press. Oke, dan dirasa cukup. Sekarang terakhir adalah kita mengujinya dengan cara memasukkan plugnya ke dalam port RJ45. Kenapa saya sebut RJ45?
karena di sini terdaftar RJ45 dan RJ11. Kebetulan kita memakai plug yang RJ45. Oke, sudah masuk, dan kita geser tombolnya ke on, dan kita lihat sama-sama apakah jalurnya benar atau tidak dengan cara kita lihat nyalanya lampu ini 1-8 berseri atau tidak. Oke, 1 2 3. Oke, dipercepat, diperlambat. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Alhamdulillah, berarti pembuatan perakitan kabel pertama dengan mode crossover itu sudah berhasil, dan kita lanjut diralat dengan tipe stretch itu berhasil, dan kita lanjut ke bagian kedua, yaitu dengan jalur crossover yang mana warnanya adalah sedikit berbeda, yaitu ada putih hijau yang pertama, yang kedua adalah hijau, yang ketiga adalah putih coklat, yang keempat adalah biru, yang kelima adalah biru putih, yang diulangi lagi ya. Yang pertama adalah putih hijau, yang kedua adalah hijau, yang ketiga adalah putih oranye, yang keempat adalah biru, yang kelima adalah biru putih, yang keenam adalah orange, yang ketujuh adalah putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu kabelnya. Sama seperti tahap sebelumnya, kita kuliti. Perbedaannya hanya di penempatan warna, itu aja. Oke, kita potong dulu. Oke, kalau untuk mode crossover ini, yang pertama adalah warna putih hijau. Nah, untuk warna-warna ini tuh memang sudah dari sananya diatur, karena kita tidak bisa seenaknya membuat kabel sendiri karena ini adalah standarnya. Oke, dilanjut warna biru dan warna putih ketemu dengan warna oranye dan warna putih dan warna coklat. Oke, kita goyang-goyang sedikit biar dia bisa lurus. Oke. Bisa dilihat warnanya berbeda dengan yang tadi. Dan kita potong di ujungnya agar rata. Tidak lupa dengan plug berikutnya kita masukkan secara perlahan-lahan. Oke, diulangi lagi sampai benar-benar mentok, dan sudah dirasa mentok kita bisa crimping. Dirasa cukup. Oke, berikutnya di sisi satunya kita putar. Oke, kita putar, kita buang tengahnya atau bagian tulang kabelnya, dan kita potong. Oke, jangan lupa
karena kita buatnya adalah crossover, jadi yang warna pertama itu adalah putih, hijau, dan hijau, dilanjut putih orange. Oke, putih orange, terus warna biru. Kenapa alasan saya tidak menghafal? Karena menurut saya apapun yang memang sudah menjadi kebiasaan atau seperti ini, pekerjaan seperti ini pasti akan hafal dengan sendirinya. Tuh, oke, bisa lihat hijau, putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Ini untuk tipe crossover. Oke, kita goyang sedikit biar lebih bisa lurus. Mohon maaf sebelumnya, kenapa saya memakai mode rekaman dengan voice seperti ini, karena saya bingung mau pakai gimana, karena memang kan sendiri, jadi saya cuma naruh handphone saya di sana dan kita pakai mode voice atau mode kamera depan. Oke, memang agak kurang rata ya, nanti setelah kita potong kita luruskan lagi. Oke, kita potong, kita ratakan. Oke, sudah terlihat rata. Jangan lupa kita siapkan plugnya lagi. Oke, plugnya lagi dan kita masukkan. Pelan-pelan saja tidak apa-apa, yang penting bisa masuk dan tidak salah. Oke, sekarang kita masukkan pelan-pelan. Ketika dirasa sudah mentok semuanya, oke, boleh kita clamping ulang atau kita press. Oke, tahap terakhir adalah kita uji coba apakah mode crossover ini sukses atau tidak. Jangan lupa dimasukkan untuk tipe RJ45 nya di sisi satunya. Oh ya, dan ini pun bisa dilepas kok, jadi kalau misalkan kita mau di jarak jauh pun bisa, tinggal colokin dan kita pasang, nyalakan. Oke, di sini kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata ada lampu yang tidak menyala. 1, 2, 3, 4. Di angka nomor 4 itu ada kabel yang tidak terhubung. Itu tandanya untuk pemasangan di crossover ini kurang presisi di bagian kita cek salah satu dimana yang tidak bisa terhubung, dan ternyata di bagian ini bisa kita ulang lagi dengan cara tidak usah lagi memotong yang ini, cukup memotong yang bagian yang menurut kita bermasalah dan kita ulangi tahapnya, dan insya Allah bisa sukses atau menyala semuanya. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kepada dosen saya telah memberikan tugas ini dan membuat kelompok saya jadi mengerti tentang sekilas tentang UTP, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan sudah pasti ada. Dan cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.